Sekarang ada mobil yang terbaru, saudara. Baru kemarin nih, keluarkan. Dia bisa berenang. Ya, Mercedes. Kelelep. Karena dia nggak keburu lari. Hujan deras, dia macet. Air tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Wah, Mercy itu berenang, saudaraku. Mercy itu jadi kapal. Pernah sudah lihat mobil mundur? Itu Mercy bisa mundur karena terbawa arus. Itu ya orang yang tinggal di Jakarta. Sudah aja saudara, biar kita naik bus, asal busnya Mercy, sudah kita juga naik Mercy. Ya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripadaku. Bayangkan dulu belum ada mobil, dulu belum ada handphone, dulu belum ada televisi, belum ada kemewahan, belum ada toko, seperti sekarang. Tapi sukacita itu sudah ada. Sukacita yang lebih besar katanya. Ya. Daripada mendengar. Baru dengar aja ada sukacita. Dari mendengar bahwa my children, anak-anakku, hidup dalam bahasa Inggris berjalan, dalam bahasa Yunani peripateo, bisa diikuti peripateo. Peripateo saya tulis buat saudara. Peripateo. Peripateo ini memang artinya berjalan dalam arti yang luas, khususnya dalam arti kemampuan. Artinya apa? Kemampuan. Seperti waktu dulu anak kita masih kecil, dia belajar jalan ngerayap. Mula-mula ngerondang, lama-lama berdiri, tapi dia jalan, pegangan kursi, pegangan apa saja, dia lagi belajar jalan. Akhirnya dituntun tangan orang tuanya, dia jalan. Ketika dia bisa jalan sendiri, ya, ketika saya lihat Revi dulu, dia jalan sendiri, dia jalan dengan tertawa. Ya. Dia jalan, di tengah jalan dia jatuh, tapi nangis sebentar, kita bangunkan lagi, dia jalan lagi, akhirnya dia bisa lari. Itu bicara kemampuan. Maka aku berjalan tanpa beban itu bicara kemampuan Tuhan membuat saudara bisa berjalan, walk, hidup. Bahasa Indonesia memakai kata hidup. Tapi dalam bahasa Inggris memakai kata berjalan. Nah, kata peripateo itu berarti secara figuratif melepaskan diri dari sesuatu yang biasa mengikat kita dan berjalan dengan bebas. Bisa mengerti? Asalnya kita berjalan pegangan sama tangan orang tua, pegangan sama sesuatu. Sekarang kita lepaskan diri dan mulai berjalan. Saya ingat cuma 2 kali sepanjang umur hidup saya, cuma 2 kali. Dan saya minta jangan ada lagi. Pertama di Jakarta, yang kedua di Manado. Yang pertama di Jakarta bikin KKR di Princeton Park. Yang undangnya dokter. Banyak orang. Ada yang dibawa kursi roda. Dibawa kursi perempuan, dibawa di kursi roda. Minta jalan. Bayangkan saudara, saya pendeta kampung, pendeta desa. Pendeta Cianjur. Buat Jakarta kan Cianjur desa. Orang kampung, orang udik. Sembayang. Hati saya sendiri bilang, bisa apa enggak ya?
Saya bukan Osborne, saya bukan Benny Hinn, saya bukan, aduh Tuhan, kenapa saya yang disuruh? Mana. Dokternya di situ, Pak, itu ada yang di kursi roda minta didoakan. Saya doa dalam nama Yesus, haleluya, sembuh, haleluya. Saya lari lagi ke sebelah sana, saya doakan lagi orang yang batuk, orang yang pilek, orang yang itu yang spesialis saya itu. Doa orang yang batuk, yang pilek, yang batuk kan sembuh semua. Di Cianjur kan semua, tidak ada yang batuk kan? Sembuh. Batuk itu khusus, batuk, pilek, selesma, ya. Kadas, gatal-gatal, ya, pusing-pusing. Itu. Ditarik lagi sama dokter. Pak, jalan Pak. Saya lihat dari jauh sana. Hah? Jalan. Dia tidak pegang lagi kursi itu. Dia berdiri dan dia berjalan. Walaupun tertati-tati, pakai kain, tapi dia jalan. Ya sudah, saya bilang, Ibu dokter terusin aja, doa sudah lupa, saya kabur. Saya takut ada lagi kursi roda lagi. Ya. Yang kedua di Manado, di lapangan. Saya bilang ini KKR saya biasa, KKR di lapangan biasa. Tapi di depan ada 6 kursi roda. Hujan, rintik-rintik. Mereka tidak pergi. Tapi ada payung. Saya di mimbar, nggak ada payung. Alkitab saya sampai basah. Yang percaya Tuhan Yesus berkuasa, dia apapun yang haleluya. Sekian firman Tuhan, saya serahkan kepada panitia. Saya masuk ke dalam, keringkan badan. Panitia bilang, Om doa sekarang untuk orang sakit. Kamu aja kalian. Mereka maunya Om. Saya doa. Itu 6 kursi roda dijejer di depan saya, saudara. Dan saya berdiri nggak jauh, itu kursi roda semua. Darah Yesus. Bayangkan oleh saudara, saya hafalkan ayat-ayat tentang kesembuhan. Matius 8 ayat 17 semua. Markus 11 ayat 23. Saya bilang tidak ada yang tersembunyi kuasa Allah. Tidak ada mustahil kepada Tuhan. Semua tidak. Haleluya. Itu pendeta udah tunggu kapan amennya nih Bah. Saya takut waktu amen itu nggak ada yang sembuh. Ya, dalam nama Yesus, haleluya. Akhirnya tiba-tiba ada roh, ada berani sekali saya. Ada bisikan, kecil bisikannya. Kenapa kamu jadi GR? Memangnya kamu yang sembuhkan kamu? Bukan. Aku tugasan kamu doakan orang sakit. Yang sembuhkan aku. Oh iya betul ya. GR kita. Seolah kita yang sembuhkan. Maka saya berani dah Tuhan. Dalam nama Yesus pegang. Haleluya. Jalan dalam nama Yesus. Amin. Saya mundur. Ditarik lagi sama panitia. Jangan bener-bener Om. Wah mereka jalan Om. Panitia juga kaget jalan. Ada satu Om dia jalan. Waktu saya lihat mereka jalan. Saya bilang. Bohong kali. Itu coba. Kuasa Tuhan kita masih gak percaya. Bohong kali. Tanya coba sudah berapa lama sakit. Turun panitia. Berapa lama sakit? 6 tahun. Tidak bisa jalan 6 tahun. Waktu engkau tukang kopi, dia ikut Gohong Som di Cianjur itu, diperkenalkan sama Yesus, dia lumpuh. Dibawa ke gereja, didoakan, disembuh dia jalan. Jangan bilang Tuhan tidak ada. Dari situlah kata peripateo diambil. Mampu berjalan sendiri. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 1. Yohanes pasal 5 ayat 1. Juga ini ditulis oleh Yohanes yang sama. Sesudah itu
ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem 2. Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya, 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, yang menanti, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi di Bethesda itu ada kolam seperti ajaib. Ya, banyak orang sakit kumpul di situ, ayat 4. Sebab sewaktu-waktu, jadi nggak bisa ditentukan kapan. Kayak lotre-lotrean. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, digoyangin airnya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Belakangnya apa? Apapun juga penyakitnya. Tuhan tuh sanggup loh, apapun penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yang ditanya Yesus, maukah engkau sembuh? Artinya Yesus mau sembuhkan dia. Yang dipikiran orang lumpuh, maukah sembuh masuk nyemplung ke kolam? Dengar jawabannya ayat 7. Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Jadi dia bisa jalan kalau ada orang lain mengangkat dia. Sebab dia lumpuh. Berapa tahun lumpuhnya? 38. Ya. Ke dalam kolam. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu, mungkin merayap, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang lain lebih sembuh lebih dulu. Yang dimaksud Yesus bukan itu. Yang dimaksud Yesus, maukah engkau sembuh? Maksudnya dia bilang, saya mau. 8. Kata Yesus kepadanya, bangun. Jadi Yesus nggak mendengar cerita itu, bangun. Angkat tilammu. Ya, orang dari 38 tahun loh. Belum pernah jalan, sekarang disuruh bangun. Angkat tilam. Dan berjalan.